Next, waktu itu kita sudah survei sebelumnya dari beberapa tahun lalu. Lokasinya ada di belakang Mutirta di sebelah sana. Nah, kita lihat di sini bahwa air ini kondisinya adalah sedikit coklat gitu kan. Hanya kita perlu ada sebuah treatment di mana target treatment ini sendiri supaya menjadi air lebih bersih dan bisa dipakai. Nah, selain itu di sini juga ada sistem pembuangannya. Jadi kalau misalnya lumpurnya sudah kita ambil, lumpurnya kemana larinya gitu kan. Nah, lumpur sendiri nanti kita akan larikan ke ada namanya salt drain bed. Kemudian juga nanti bisa kalau misal ternyata debitnya karena kita pakai air hujan kan terjadi banjir dan sebagainya, akhirnya nanti akan diteruskan menuju ke sistem drainase yang ada di sebelah bumi. Nah, kondisi air embun yang kecoklatan ini harapannya sesuai dengan tadi arahan Pak Rektor bisa menjadi layak pakai atau bisa menjadi nilai jual gitu kan, karena kita tahu bahwa kita semua butuh air maupun air baik untuk bersih maupun air minum. Nah, teknologinya pada dasarnya kami mengacu pada teknik konvensional yang tadi biasa menggunakan sistem aerasi, sistem populasi, kemudian juga ada sedimentasi dan filtrasi. Kami combine menjadi satu sistem, yaitu kita bilang one step system, jadi cukup satu pompa lanjut ke proses selanjutnya. Next, nah jadi secara dasar teorinya adalah kita menggunakan prinsip elektrolisa. Di sini kita juga sudah pasang di recycle untuk di masjid, jadi air itu kita recycle supaya menjadi air layak pakai. Nah, prinsipnya kita menggunakan kata dan noda, terus juga mungkin dulu nih Pak Prof yang ngajarin juga apa itu donut volta dan sebagainya. Saya nggak berani ngomong lebih lanjut terkait ini. Takutnya nanti mulai tanya balik. Sidang deh jadinya. Second sidang. Oke, ini rencananya akan ada di sebelah sini. Mungkin ini foto dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih rapi. Nah, prinsipnya adalah yang pertama, air dari airline sungai ini akan masuk ke kolam retensi sebesar 50 meter kubik, ditampung dulu. Selanjutnya baru dimasuk ke pinot koagulator. Jadi kita atur debitnya supaya untuk menjaga kontinuitasnya seperti apa. Nah, baru masuk ke elektrokoagulan. Di sini nanti direaksikan, pengotornya dan sebagainya akan menggumpal dan akhirnya terpisah di bagian penangkap lumpur atau sludge. Di bawah salt treatment ini nanti ada semacam project gitu, nanti kita ambil menggunakan pompa. Untuk lumpurnya nanti akan masuk ke salt drain bed. Nah, nanti ini ada opsional untuk air bersihnya bisa masuk ke embung atau bisa juga kita manfaatkan kembali sebagai air pakai atau seperti menjadi air minum juga. Nah, kurang lebih secara proses pembiayaannya seperti ini. Jadi air akan ditampung ke bak retensi. Dari bak retensi, apabila di sini terjadi banjir dan sebagainya, kita tetap punya safety plan, yaitu airnya akan menuju ke jalur emergency. Nah, jadi tidak mengotori si trap ini atau ke embung. Nah, untuk air bersihnya nanti akan ada di bagian atas dan lumpurnya akan kami tampung di bagian salt drain bed. Nah, secara tampak desain akan seperti ini Pak. Jadi kami bikin menjadi ada 3 bagian supaya kalaupun memang ternyata salah satunya kita mau perbaiki, kita masih ada plan-plan lain, cadangan lain. Nah, secara tampak lainnya, nah ini adalah sludge drain bed. Nah, ini masih bisa berkembang ya Pak. Artinya kita mau bikin rumah kan di sini atau misalnya untuk kamar panelnya mau kita buat seperti kami di tempat lain di Unhan, itu sangat bisa. Ini hanya gambar sederhana bahwa prosesnya akan seperti ini. Nah, untuk sludge-nya nanti akan bisa dibawa ke TPS. Nah, kalau misal tadi ada insinerator di sini, itu akan sangat berguna karena sludge-nya ini nanti kita bisa manfaatkan untuk pembuatan seperti batako dan sebagainya. Bikin kafe. Kopi kenangan. Nah, ini adalah salah satu proyek yang pernah kami kerjakan, yaitu di Universitas Pertahanan.
Jadi kami membuat WTP yang lebih artistik, di mana yang tadinya WTP itu paradigmanya akan selalu adanya di belakang, terus juga orang nggak ada yang begitu lirik. Nah ini kita taruh adanya di sebelah kafe Pak. Jadi di Bonhan itu memang ada mahasiswanya, atau kita bilang memang kadetnya itu kita perlu ajarkan bagaimana proses pengolahan air itu sendiri. Jadi dari pimpinan kampus waktu itu minta untuk Pak bagaimana caranya membuat WTP itu tidak hanya sekedar alat untuk menghasilkan air, tapi sebagai sarana pembelajaran dan juga sebagai apa istilahnya untuk pemandangan lah gitu kan. Makanya juga untuk atapnya kita bangun menjadi seperti atap membran seperti itu. Kita juga ada beberapa proyek lain yang kapasitas kecil. Biasanya nih kalau untuk CSR atau di pedalaman kita bikin untuk di puskesmas waktu itu di daerah Kutai Kartanegara. Nah bayangkan Pak kalau misalnya kita masuk kayak chemical, orang puskesmas itu yang harusnya difokus untuk urus masyarakat gitu kan, ini malah ngurusin air gitu. Nah kalau kayak chemical kan gitu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita pakai teknologi elektro ini, yang sebetulnya inspirasi dari kampus kita sendiri Untirta, itu menjadi lebih mudah. Dia cuma tinggal putar berapa besaran arus yang dipakai. Nah ini beberapa proyek juga yang pernah kita kerjakan di angkatan laut di Selat Lampau, targetnya juga sampai di layak. Ini Pak bagus. Ini pada saat proses training kita men-training kopral atau prajurit yang notabene dididik untuk menjadi anggota untuk perang gitu kan. Ini kita ajarkan, dia bilang kok cuma seperti ini aja ya, simple ya gitu. Jadi nggak perlu lagi ngitung-ngitung dan sebagainya. Nah ini contohnya air yang dari keruh seperti ini, warnanya air gambut menjadi besar, bersih dan menjadi layak minum. Pas sebelumnya itu yang coklat itu ya? Betul. Ya betul Pak. Bisa dites di sini misalnya. Jadi air minum bisa dites. Iya, jadi air minum. Mungkin sekian Bapak-Bapak, apakah ada pertanyaan atau mau didiskusikan? Terima kasih. Thank you Ari.